bahan dari enzim disebut dengan haloenzim. Haloenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama yang disebut dengan koenzim, yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa anorganik dan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian selain sisi aktif disebut dengan arosterit. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim maka reaksi tersebut akan berlangsung cepat dibandingkan dengan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik, artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible, karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi menjadi energi yang digunakan menjadi lebih sedikit dibandingkan enzim. Karbohidrat merupakan zat gizi yang banyak terdapat dalam makanan pokok. Zat ini berfungsi sebagai penghasil energi yang paling utama bagi tubuh kita. Karbohidrat terasa manis biasanya disebut gula atau sakar. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ketiga jenis ini paling banyak terdapat dalam makanan pokok kita sehari-hari. Monosakarida merupakan molekul dasar paling sederhana dari karbohidrat. Disakarida adalah gabungan dari 2 monosakarida. Polisakarida adalah lebih dari 3 molekul monosakarida. Nah, untuk oligosakarida adalah polisakarida yang tidak banyak mengandung polisakarida. Polisakarida terasa manis jika kita punya, sedangkan polisakarida tidak memiliki rasa saat kita punya. Disakarida terdiri dari 3 jenis, yaitu sukrosa dan maltosa yang terdapat dalam bahan makanan nabati, serta laktosa yang terdapat dalam susu, baik susu hewan maupun air susu ibu. Monosakarida terdiri dari 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Galaktosa ini merupakan komponen gula pada laktosa. Satuan dasar dari polisakarida adalah glukosa, sehingga jika dipecah maka akan terurai menjadi molekul glukosa.
Sumber utama karbohidrat dalam makanan berasal dari tumbuhan. Contoh, nasi yang sering kita makan asalnya adalah dari tumbuhan padi. Sementara sumber karbohidrat dari hewan itu jumlahnya sedikit, berupa glikogen yang terdapat dalam otot dan hati, sehingga hewan tidak menjadi sumber karbohidrat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka makanan pokok, makanan yang menjadi sumber karbohidrat kita. Makanan pokok di Indonesia beragam sesuai dengan keadaan wilayah yang kalian tinggali. Contohnya, makanan sumber karbohidrat adalah jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan gandum, dan produk olahan lain seperti roti, dan lain-lain. Protein merupakan senyawa yang terdapat dalam setiap sel-sel kehidupan. Hampir setengah berat kering dan 20% dari berat total manusia adalah protein. Oleh karena itu, protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Sesuai dengan fungsinya, protein berperan penting sebagai zat pembangun tubuh. Protein terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, protein hormon berfungsi sebagai bahan dasar pembentuk hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia. Yang kedua, protein enzim bertugas sebagai pembentuk enzim. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, protein struktural yang berfungsi sebagai komponen penting yang membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, protein antibodi yang bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi di dalam tubuh, berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Yang kelima, protein transport yang berfungsi sebagai pengantar molekul dalam zat-zat gizi di dalam tubuh, keluar dan masuk ke dalam sel. Contohnya adalah hemoglobin yang akan mengikat oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan oksigen. Yang keenam, yaitu protein pengikat berfungsi untuk mengikat zat-zat gizi dan molekul untuk digunakan nantinya. Contohnya adalah pengikat zat besi ketika nantinya zat besi dibutuhkan lagi untuk membentuk sel darah merah, maka zat besi akan dilepaskan. Dan ketujuh, protein penggerak mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak, dan juga otot saat berkontraksi. Saat tubuh bergerak akan terjadi kontraksi otot. Saat kontraksi inilah peran protein penggerak dibutuhkan. Zat terkecil dari protein dinamakan asam amino. Asam amino inilah yang nantinya yang diserap oleh tubuh kita. Terdapat 3 jenis asam amino, yaitu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh, sehingga memerlukan asupan dari luar. Asam amino semi esensial yang dapat disintesis oleh tubuh, yang akan dibutuhkan oleh tubuh saat luka atau stres.
asam amino non esensial juga dapat disintesis oleh tubuh bila tubuh kita mendapatkan asupan dari makanan. Sumber protein berasal dari hewan, yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, dan hasil olahan, serta dari nabati atau tumbuhan, yaitu tahu, tempe, dan kacangan. Sumber hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Kekurangannya adalah jumlah kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi, serta harga yang relatif lebih mahal. Sumber nabati memiliki keunggulan, yaitu kandungan lemak letak jenuh lebih tinggi, kandungan isoflavon yang tidak ada dalam tubuh protein hewani, dan juga harganya lebih murah. Kelemahannya yaitu proses pengolahannya yang kurang higienis. Selain menjadi zat pembangun, protein memiliki fungsi lain, yaitu meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan menghasilkan hormon dan enzim. Kebutuhan protein tiap individu berbeda, tergantung dengan jenis